Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Situ cuacanya gimana nih? Panaskah atau kalau aku sih mendung. Kalau teman-teman gimana? Cerah. Kita semangat ya untuk webinar kali ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita hari ini, Kak Metaria. Halo Kak Meta. Halo Kak, halo semuanya teman-teman. Sehat-sehat kan ya, Kak Meta? Alhamdulillah sehat Kak, sehat banget nih malah. Oke, kita mulai aja langsung untuk webinar kali ini dengan tema yang menurut aku menarik sekali dan memang harus diikuti juga ya, tentang cara mengatasi stuck ide ketika menulis. Nah, langsung saja, monggo Kak Meta bisa langsung share screen atau mau perkenalan dulu mungkin boleh. Iya, terima kasih Kak Naura. Sebelumnya saya ingin sedikit perkenalan dulu nih kepada teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Metaria Ashari nih teman-teman. Kalau dibilang saya sudah berpengalaman sih belum ya tentunya. Saya juga masih tahap pemula, tahap belajar nih. Saya juga masih mahasiswa. Tapi alhamdulillah dan saya sebelumnya sangat berterima kasih ya kepada teman-teman Detak Pustaka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara webinar pada minggu ini ya, bulan ini tentunya. Nanti kita akan sharing-sharing di sini. Saya tidak akan terlalu formal karena kita sesi sharing saja supaya kita dapat menambah pengetahuan satu sama lain. Ini langsung saja ya kayaknya. Waktunya juga sudah mulai siang. Gimana Kak? Langsung ya? Boleh langsung aja Kak. Oh iya ya. Oke, kalau gitu saya akan share screen dulu ya teman-teman. Saya cari dulu. Udah kelihatan ya? Udah Kak, udah kelihatan. Yang lain Oh, iya. gimana? Udah Yang kelihatan? lain gimana? Sudah Kak. Oke, nah di sini saya akan membawakan bahan materi untuk sharing kita nanti ya hari ini ya, yaitu tentang cara mengatasi stuck ide ketika menulis. Nih pasti teman-teman kalau sama yang satu ini ya pasti sering ngalami ya. Saya sendiri pun sering soalnya nih. Nah, stuck ide itu di sini saya menuliskan apa ya stuck ide. Kadang kan setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Stuck ide itu di sini saya mengartikan sebagai kondisi di mana seorang merasa kehilangan ide. Nah, stuck kehilangan ide. Jadi kehilangan ide. Pasti teman-teman sudah ada yang pernah mengalami kan sebagai penulis meskipun sedikit kehilangan ide itu udah dikatakan stuck ide. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan bisa tulis di kolom room chat ya. Nah, ketika kita mengalami stuck ide ini, yang pasti jangan berdiam diri ya teman-teman. Kita harus berusaha bagaimana sih cara mengatasi kok stuck banget ya hari ini. Padahal tulisan masih banyak sekali yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, sebentar, lanjut slide berikutnya ya. Nah nih, yang perlu dilakukan ketika stuck ide. Nah, ada beberapa penulis atau yang hobi nulis sama aja ya sebutannya. Kalau stuck ide, kehilangan ide, pasti banyak yang dilakukan. Kalau dari saya nih, kalau ketika stuck ide, yang pertama itu mencari hiburan. Kadang orang stuck ide itu butuh piknik, ya nggak sih? Terlalu jenuh
Yang pertama, kita mencari hiburan. Tapi ingat, jangan sampai terlanjur nyaman dan lupa dengan yang di belakang. Nah, perlu digarisbawahi nih teman-teman. Yang di belakang ini maksudnya tugas kita tadi ya. Yang tulisan kan yang belum terselesaikan. Jangan sampai kita udah asik-asik hiburan, cari hiburan. Ternyata lupa dengan tugas kita, tugas tulisan kita yang belum selesai kayak tadi. Nah, kalau semisal nih, otak kita sudah sedikit merasa nyaman, sudah terhibur, tuh jangan sampai kenyamanan, kita harus mencari, dan di sela-sela hiburan kita harus mencari bahan untuk buat tulisan seperti itu. Jangan sampai kita lupa dengan tulisan yang belum kita selesaikan. Yang kedua nih, ini juga sangat berpengaruh dengan stuck ide kita. Mencari referensi. Kalau stuck, jangan berdiam diri, jelajahi apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, untuk mencari referensi, teman-teman, sekarang kan zamannya digital ya, modern. Pasti semuanya punya HP, punya laptop. Kita tidak harus mencari referensi itu melalui buku. Kita pun sambil rebahan bisa mencari referensi. Tinggal ketik di HP. Oke, saya ingin mencari referensi tentang apa? Tinggal ketik, set-set. Nah, hitungan detik pasti muncul, ya nggak sih? Nah, itu juga yang dilakukan ketika stuck ide. Referensi itu sangat penting karena ide itu harus diperbarui setiap saat supaya tidak itu terus, dan juga pengetahuan kita akan bertambah kalau kita rajin mencari referensi. Nah, ini yang ketiga nih, mendengarkan musik. Musik kalau bagi saya pribadi nih, musik adalah segalanya. Ya, tanpa musik itu kadang hampa. Itu kalau bagi saya. Mungkin teman-teman ada yang sama gitu ya. Ketika menulis, misalnya, kita merasa capek, kita merasa penat dengan tulisan kita. Nah, kita bisa sambil mendengarkan musik. Terus stuck ide, aduh aku mau nulis apa nih, bingung gitu. Kadang dengan mendengarkan musik, pikiran kita menjadi rileks, jadi lebih mudah untuk diajak kompromi, untuk diajak berpikir itu. Tapi mendengarkan musik juga harus memilih ya, jangan kalau misalnya lagi pikirannya banyak, stres nih ibaratnya. Jangan mendengarkan musik yang berbau kayak DJ, kayak gitu. Remik-remik dihindari ya kalau bisa. Dengarkanlah musik yang berbau merilekkan, misalnya slow yang bergenre pop, yang mudah-mudah, pokoknya didengarkan enak, yang nostalgia kayak gitu. Pasti itu enak, teman-teman. Apalagi nulisnya di malam hari atau pas hujan. Itu bikin pikiran jadi lebih rileks dan muncul ide-ide baru. Itu. Kemudian yang keempat, mencari partner berdiskusi. Nah, partner ini bukan sembarangan partner ya. Kita sebagai manusia kalau tidak berdiskusi atau tidak menerima masukan dari orang lain, itu kita tidak akan jalan, kita tidak akan berkembang. Sama halnya ketika menulis. Misalnya kita kan misalnya yang masih pemula nih, seperti saya aja ya, masih pemula. Ketika saya menulis, kemudian saya ego, ini tulisan saya sudah bagus, saya nggak mau dikomen orang. Ada yang ngomen tulisan saya nih, misalnya, kok tulisannya gini ya? Nah, tulisanmu itu kurang gini. Kalau itu saya masukkan hati, pasti saya nggak bakal lanjut menulis. Gitu. Jadi anggaplah apa masukan dari orang lain itu ya motivasi buat kita. Ketika kita bingung, apa yang akan kita lakukan ketika kehilangan ide? Carilah teman untuk berdiskusi. Entah itu orang tua, entah itu penulis yang sudah dikenal, entah itu pasangan atau apapun. Oh iya, saya ingin menulis ini. Misalnya, hari ini kok saya kehilangan ide, nggak ada ide ya mau nulis. Kira-kira enaknya saya nulis apa? Kamu punya ide apa gitu?
Misalnya gitu. Fungsinya partner adalah saling bertukar pendapat, berdiskusi. Mendiskusikan apa yang belum terselesaikan. Nah, berdiskusi ini juga termasuk di manfaat dari teman-teman mengikuti Detak Pustaka Trip atau komunitas Detak Pustaka ya. Nah, di situ sebagai tempat untuk mewadahi kita semua, apapun yang belum kita pahami bisa ditanyakan di situ. Misalnya tentang cara apalah, cara menentukan tema atau apa. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Karena di situ kita juga sama-sama belajar. Kita tanya di bagian ketik aja langsung, nanti pasti ada yang bantu jawab. Itulah fungsinya kita mencari partner, mencari relasi, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima nih, yang kelima adalah membuat list atau catatan. Ini kebanyakan orang membuat, misalnya, membuat catatan tapi hanya dibuat pajangan. Nah, ada yang seperti itu enggak nih? Kita sudah mencatat, sudah menentukan jadwal, tapi hanya dibuat pajangan dan tidak konsisten waktu. Memang itu kuncinya menulis adalah konsisten waktu. Mungkin itu. Kalau misalnya kita sudah buat list nih, catatannya hari ini saya akan ini menulis ini, atau apapun yang akan ditulis dirancang dulu supaya ide-idenya itu tetap ada gitu, supaya tinggal mengembangkan. Akan lebih mudah seperti itu teman-teman. Meskipun idenya muncul dimanapun, tulis aja di HP atau di kertas itu. Kan sekarang di HP ini canggih ya. Kita bisa mendownload aplikasi list apa-apa itu ada itu banyak. Kita tulis aja setiap ide muncul gitu. Supaya kita tinggal mengembangkan nantinya gimana apa yang akan kita tulis supaya kita tidak lupa dengan ide-ide yang akan kita tulis. Kita tidak kehilangan ide sama sekali. Nah, kemudian masuk di yang ke-6 nih ya, istirahat. Nah, ini termasuk yang mendasari dari poin kelima ini ya. Kalau misalnya tubuh kita tidak fit, itu berarti kurang istirahat. Kalau kita kecapean, pasti semuanya akan terkendala. Jadi istirahat itu penting. Jangan sampai kita terlalu semangat, akan tetapi lupakan kesehatan kita, akhirnya tidak maksimal. Kalau otak kita merasa stuck, kehilangan ide, berarti secara otomatis tubuh kita itu capek. Selain itu juga yang tadi tuh kurang referensi. Nah, itu istirahat juga perlu ya, jangan sampai kita nulis terus 1 minggu nulis terus akhirnya di minggu selanjutnya berhenti. Nah, itu yang akan menghambat terselesainya buah tulisan kita. Ya, kalau paling tidak sih jadwal aja. Sehari minimal nulis berapa bait, misalnya berapa kata, gitu. Jadwal, gitu. Supaya istirahatnya juga teratur, nggak dipaksa-paksakan. Nanti itu malah akan terkendala ya, teman-teman. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita stuck ide itu pasti ada penyebabnya kan. Nah, apa sih penyebabnya? Kalau saya di sini menuliskan 4 poin ya. Tapi kalau dari teman-teman nggak tahu nih saya apa penyebabnya. Kan setiap orang setiap orang pasti beda. Ini yang poin pertama nih, terlalu banyak kegiatan selain menulis. Nah, menulis gitu kadang, tidak hanya menulis. Misalnya ada nih yang kerjanya sambil jadi guru, sampingan nulis, jadi mahasiswa, sampingan nulis. Nggak mungkin kan menulis melulu. Nah, misalnya yang mahasiswa, banyak kegiatan selain nulis, kegiatan ospek, kegiatan apalah gitu. Dan guru-guru misalnya ngajar yang belum ngurus rumah tangga, kan banyak juga sekarang. Misalnya ibu rumah tangga pun sekarang bisa jadi penulis, hebat. Nah, itu. Jadi terlalu banyak kegiatan selain menulis itu juga akan mempengaruhi stak ide. Kemudian yang kedua, lingkungan yang kurang mendukung nih. Kalau lingkungan ini sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Orang yang tipenya orang-orang introvert misalnya, introvert,
Terkadang introvert tidak bisa mikir secara jernih ketika lingkungannya berisik. Beda lagi dengan ekstrovert. Ekstrovert mereka lebih memilih lingkungan yang meskipun lingkungannya berisik, lingkungannya gaduh atau apa, tetap santai, woles, nulis. Malah akan mencari lingkungan-lingkungan yang bikin nyaman gitu. Misalnya nyari di kafe atau di mana. Tapi tidak semua penulis itu introvert. Tidak semua penulis introvert. Kalau misalnya lingkungannya kurang mendukung, kadangkala memang membuat penulis itu jenuh, nggak nyaman. Karena kenyamanan penulis itu yang nomor satu. Kalau lingkungan kita kurang mendukung, ya pasti nggak selesai. Misalnya di kamarnya nggak disetting sih, kamarnya gelap gitu. Pasti nulisnya juga nggak semangat kan, males gitu. Beda lagi dengan misalnya kamarnya dikasih pernak-pernik lah, dikasih kayak bunga-bunga, atau ya cahayanya memadai, itu pasti akan sangat mendukung. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga ya seperti tadi, kondisi badan tidak fit. Kondisi badan tidak fit ini disebabkan karena kurangnya istirahat. Nah, ketika stuck ide, maka kita harus beristirahat. Meskipun menumpuk, meskipun harus deadline, usahakan istirahat meskipun itu 5 menit. Ya kalau ke badan tidak fit, mau gimana lagi nulisnya? Pasti nggak konsen, nggak fokus kan. Kemudian yang terakhir nih, referensi kurang. Referensi kurang ini tadi berhubungan dengan yang poin keempat tadi ya. Kita harus mencari banyak referensi. Setidaknya kita harus membaca sehari itu ya, minimal bacalah, meskipun itu baca chat WA ya. Kan sekarang musimnya gitu. Kita baca chat WA kadang dapat informasi, dapat referensi. Karena media sekarang canggih, referensi pun kita bisa cari dimanapun itu. Mau laptop, HP, bahkan teman sekitar, teman akrab itu bisa jadi referensi. Tapi ingat, ambillah yang positifnya, jangan sampai ambil semua yang negatifnya. Referensi kurang juga bisa menimbulkan stuck ide. Ini sebenarnya penyebab utama referensi kurang. Gitu. Sebagai penulis kan kita harus membaca ya, meskipun nggak banyak, intinya baca gitu katanya gitu. Nah ini yang terakhir nih, saya punya sedikit kutipan karena saya tidak membuat banyak slide ya, karena kita biar bisa berdiskusi nih, saling berbagi pengalaman. Saya mengutip dari salah satu buku nih, rasa sakit dan kehilangan tidak pernah dapat dielakkan. Kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Ini saya kutip dari sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya. Nah, kenapa? Rasa sakit dan kehilangan tidak pernah dapat dielakkan. Sama halnya ketika stuck ide. Kita sebagai manusia tidak akan bisa mengelak itu. Pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Namanya kan juga manusia ya, teman-teman. Nah, kita tidak bisa mengelak, tapi kita bisa mencegah, bisa mengatasi. Caranya ya tadi, ada 6 poin yang sudah saya sebutkan. Ketika stuck ide, lalu kita berbaring merenungi, mau nulis apa ya hari ini? Kok nggak ada ide, nggak ada ini. Udahlah tidur aja. Nah, itu apakah solusi yang tepat? Pasti enggak lah. Nah, kalau kita mengelak itu berarti kita nggak usaha untuk menciptakan suasana baru. Gitu. Ide itu akan muncul kalau kita berani melangkah lebih maju lagi. Kalau kita tetap tertidur, tetap diam merenungi, ya pasti nggak akan dapat ide baru, gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti inilah kata Mark Manson, rasa sakit dan kehilangan tidak pernah dapat dielakkan. Dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Nah, sekian dan terima kasih. Itu tadi sedikit penyampaian dari saya dan juga bahan diskusi untuk kita. Kita akan masuk sesi diskusi. Jadi kita sharing-sharing aja nih teman-teman, santai-santai ya. Sebelumnya saya minta maaf bila ada
misalnya kesalahan kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan gitu. Karena ya mau gimana lagi, kita sebagai manusia hanya bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat. Mungkin itu saja teman-teman, kita masuk di sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Naura dulu nih, gimana selanjutnya? Oke, terima kasih Kak Meta. Iya, Pencerahan sama-sama. sekali, teman-teman. Kita lihat 6 poin. Benar apa yang disampaikan Kak Meta kalau kita itu harus berani melangkah gitu ya. Jangan aja diam di tempat. Terus apa ya, tidur Pak, bukan menyelesaikan masalah ya. Itu dan tadi menarik sekali. Oke, sekarang masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya bisa disampaikan secara langsung. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Halo, boleh? Ayo silakan yang mau bertanya atau kalau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Nanti aku bacakan. Ya, teman-teman, misalnya mau cerita pengalaman nih tentang start ID-nya juga boleh. Mungkin Boleh. kita sharing-sharing aja nih, gimana pengalamannya. Boleh ya teman-teman sharing-sharing ide ketika start ide. Boleh? Silahkan. Yang pernah ngalamin stuck ide nggak nih? Apa langsung lancar saja nulisnya, langsung tulis-tulis. Kayaknya setiap ini ya, setiap penulis pasti ada yang namanya start ide gitu ya. Iya, pasti Oh, ada nih. tuh. Ini ada nih. Oh ini ada satu pertanyaan. Aku bacakan ya. Dari Kak Eka Sari Bulan. Kalau stuck ide gitu biasanya mood berantakan jadinya. Iya sih, iya banget. Gimana nih kalau menurut Ya. Kak Meta? Iya, benar-benar. Kalau kita stuck ide, atau mood malah sebaliknya. Mood berantakan, akhirnya stuck ide. Mungkin gitu kadang. Namanya, kalau saya sendiri kan perempuan nih. Namanya juga perempuan, apalagi moodnya itu berubah-ubah. Pasti mood juga akan mempengaruhi ide-ide yang akan muncul di otak kita gitu. Iya benar sekali Kak. Gitu, stuck ide juga mempengaruhi mood. Kita jadi bad mood gitu kan. Kadang sebaliknya juga, entah karena apa kita jadi bad mood, akhirnya mau nulis itu kayak gimana, nggak ada pencerahan sama sekali. Iya bisa Kak Nora, itu bisa. Kak Nora sendiri gimana? Pernah kan ngalamin kayak gitu? Iya, sampai sekarang masih ada tulisan yang belum gitu ya. Memang stuck ide itu ibarat kayak batu besar gitu ya, yang susah sekali. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih Kak Mita. Oh iya, oh Halo sebentar Kak. Kak, ke Kak Eka dulu. Gimana nih Kak Eka? Terus Oh cara boleh, ngatasinya Kak Eka gimana nih? Kalau misalnya kayak gitu, boleh nih Kak Ika. Kak Eka Sari Bulan ya. Kita juga dapat pengalamannya gitu. Boleh Kak Ika atau sudah ada dua pertanyaan nih. Kita lanjut Oh ke iya, pertanyaan lanjut dulu. aja dulu ya. Ini dari Kak Arsintia Yustika Ayu. Halo Kak, saya nih mau cerita. Dari dulu saya suka nulis, tapi sampai sekarang belum ada tulisan saya yang terselesaikan satupun. Hari ini saya nulis genre A, habis itu besoknya beda lagi karena ide di kepala saya tiap hari beda-beda Kak. Nggak konsisten sama sekali. Kakak pernah nggak seperti itu? Oh iya Kalau iya. Kak Arsintia ya. Nah, ini tentunya saya juga pernah Kak.
karena memang benar ya. Kalau kita mau nulis nih cerpen misalnya, cerpen tentang misalnya saya buat judul tentang kerinduan, dah nulis dapat separuh, besok muncul ide lagi. Nah, tapi supaya tulisan kita tetap konsisten, tetap selesai, alangkah baiknya ide yang muncul ketika di hari besok itu kita catat dulu nih Kak, tulis. Oh iya ide ini, catat. Misalnya mau nulis, ya nggak apa-apa kita tulis ide yang muncul saat itu, tapi jangan sampai dilupakan yang kelanjutan yang kemarin gitu. Kalau misalnya mau konsisten dulu, ide yang baru dicatat dulu, nanti dikembangkannya setelah ide yang pertama selesai. Ya mau nggak mau harus gitu supaya yang satunya terselesaikan dahulu. Pernah Kak, pernah. Nggak konsisten itu sulit memang. Kita harus memiliki benar-benar planning waktu yang jelas gitu. Nggak bisa kita langsung menjudge misalnya hari ini saya harus gini, idenya harus gini. Nggak bisa Kak, memang benar. Itu mungkin pernah dialami semua penulis memang gitu. Tapi entah bagaimana cara menyikapinya masing-masing, tergantung caranya masing-masing. Ya harus konsisten dengan satu dulu Kak, yang satu disimpan dulu besoknya gitu, biar cepat selesai. Nah, pernah Kak saya ngalamin gitu. Gimana Kak Arsintia? Mungkin ada tanggapan nih. Ya, memang konsisten itu susah gitu ya. Mungkin bisa juga dicatat di halaman berikutnya atau di note yang baru gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Iya, Meta. Ini iya. ada dari Kak Salwa Hamidah. Izin bertanya Kak, nama saya Salwa. Kalau cari referensi itu cuma dengan cara baca tulisan atau cerita orang lain sama artikel-artikel di internet kah? Kalau nonton film sama dengerin musik itu bisa jadi referensi nggak? Oke, Kak Salwa ya. Cari referensi itu cuma dengan baca tulisan atau cerita. Nah, semuanya sebenarnya bisa dijadikan referensi, Kak. Akan tetapi ada yang perlu digarisbawahi. Kita harus memilih-milih yang seharusnya kita ambil. Nah, yang pertama nih saya ulas dulu ya. Referensi itu cuma dengan cara baca tulisan cerita orang lain atau artikel di internet. Itu juga bisa. Kita dengan membaca artikel punya orang, kita bisa gini, oh iya ini artikel ini bagus ya. Kita bacanya enteng, ringan gitu. Berarti kita bisa lah nanti buat artikel yang seperti ini. Tapi ingat, jangan sampai kopas ya. Gitu. Ya, apa tuh istilahnya pengolahan bahasanya. Kita gunakan mirip-mirip seperti itu. Caranya komunikasi, menggunakan bahasa yang nggak terlalu berat. Misalnya gitu, artikel kita. Kemudian nih, kalau misalnya kita nonton film, dengerin musik, bisa juga jadi referensi. Nonton film, misalnya apa ya? Filmnya Perahu Kertas saja deh. Oh, bukan yang lagi ngetren. KKN ya, KKN di Desa Penari yang kemarin, bulan kemarin itu. Bisa juga, kita bisa nulis misalnya. Kita ingin buat artikel yang horor nih. Kita bisa nonton dari KKN itu, kita simak, kita detailkan alurnya gimana, penokohannya gimana, misalnya siapa itu tokoh A, oh iya gini, nah alurnya gini, bisa itu buat referensi, oh iya misalnya saya jadikan sebuah cerpen pasti menarik nanti, langsunglah buatlah reng-rengan, misalnya bab 1 pembuka, nanti isinya tentang gambarannya apa gimana bisa Kak, itu bisa dari film, entah itu film kartun pun juga bisa. Contohnya aja yang sering dijadikan cerita, si Kancil. Nah, saya ambil contoh anak-anak aja ya. Si Kancil itu kan juga ada filmnya, kemudian juga ada cerpennya. Nah, misalnya kita nonton film si Kancil, kita juga bisa muncullah ide. Oh iya, saya ingin nulis tentang misalnya bertema komedi, itu bisa kan, lucu-lucu bisa. Kemudian dengerin musik,
Kalau cara dengerin musik bisa juga. Apalagi kalau sedang nulis puisi, Kak. Bisa. Bisa. Misalnya mendengerin musik yang lagi sedih nih, melo genrenya. Cocok banget, langsung tuh ngalir di otak. Misalnya mau nulis puisi tentang kegalauan, langsung pasti ada lah nanti di pikiran kita pasti ada ide-ide yang bisa kita tuliskan ketika dari lagu. Misalnya dari tentang lagunya Takut Kehilangan ya, misalnya lagunya siapa itu lupa saya. Nah dari situ kita bisa dengerin, oh iya lagu ini menceritakan tentang ini nih. Berarti gini ya perjalanannya, kisahnya. Kayaknya bisa nih saya bikin puisi tentang kehilangan atau tentang apa gitu. Bisa, pasti ada nanti Kak. Dari lagu pun bisa. Sebenarnya kita dengan melamun pun juga bisa dapat ide. Melamun gini, oh iya misalnya saya buat cerpen tentang nyala lampu ini pasti bagus. Sebenarnya ide itu bisa muncul dimanapun kalau kita bisa mengolahnya. Bisa. Dan referensi bisa dicari dimanapun. Asalkan kita bisa mencatat mana yang positif dan negatif. Kalau negatif nggak usah diambil. Mungkin itu Kak Selwa. Gimana tanggapannya? Saya kembalikan Kak Naura. Oke, menarik ya. Terima kasih untuk jawabannya Kak Mita. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Rivaldi Romadoni. Kak, saya punya ide, tapi ide ini masih mentah. Jadi gimana caranya mengembangkan ide agar layak ditulis? Cara mengembangkan ide nih. Oh iya, iya. Untuk Kak Rivaldi ya. Bentar. Masih mentahan. Jadi gimana nih cara ngembangin idenya karena layak ditulis? Cara ngembangin idenya ya. Tadi misalnya ya yang masih mentahan itu nanti dicermatin ulang. Yang pertama ya cari referensi tadi, kemudian berdiskusi dengan partner atau orang-orang yang ya sekiranya dipercayai ya untuk misalnya oh iya minta saran nih Kak, misalnya kebingungan gimana sih, misalnya udah mentok-tok gimana sih cara ngembanginnya ya, nah minta aja pertimbangan saran, aku punya cerita gini nih bagusnya gimana gitu. Nah cara ngembanginnya juga kalau memang nggak bisa atau memang masih stuck ya, carilah ini hiburan dulu kayak tadi yang sudah disebutkan tadi. Ngembangin ide pun kita juga harus mengetahui latar belakang kita membuat tulisan itu apa. Kalau kita mengetahui atau secara jeli latar belakang pasti kita kembangkan sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa. Jangan langsung banyak gitu. Nggak apa-apa. Kita cermati dulu latar belakangnya kita nulis apa. Gitu. Jadi dikembangkan sedikit. Oh iya, dikembangkan misalnya bab 1. Aku membuat tema besarnya tentang ini, tentang kerinduan. Oh, gimana? Kenapa ya saya buat itu? Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Kembangkan dikit-dikit aja apa yang mendasari dari ide tersebut. Dari latar belakangnya bisa menjadi bahan untuk ngembanginnya. Mungkin itu Kak Rivaldi. Ada tanggapan? Atau dari teman-teman yang lain nih, kalau ada masukan dan saran bisa loh disampaikan. Boleh. Berarti mungkin mengembangkannya dari yang sedikit dulu ya. Mungkin bisa mengetahui latar belakang pengangkatan idenya terlebih dulu. Nah, kalau udah mentok nih, bisa kita ngajak diskusi orang. Bisa juga kita diskusi di itu apa? Kita pustaka trip ya Kak ya. Boleh. Nanti kita boleh banget gitu. Oke. Ini sambil nunggu Kak Rivaldi ya tanggapnya. Ini ada lagi satu dari Kak Aristia. Oh iya Kak, saya mau nanya sekali lagi. Kalau buku Ikhlas paling serius karya Fajar Sulaiman itu masuk kategori tulisan apa ya? Soalnya di buku itu hanya kumpulan kata-kata quote, nggak ada cerita novel, kumpulan cerpen
saya masih bingung mengenai jenis tulisan seperti itu yang dibukukan, Kak. Iya, untuk Kak Arsintia Yustika ya. Karya siapa ini? Karya Fajar ya. Fajar Sulaiman. Kan isinya cuma quotes. Mungkin itu bisa yang dinamakan buku antologi ya, kayak antologi kayak puisi-puisi itu, kumpulan puisi-puisi. Itu berarti bukunya khusus tentang buku-buku quotes gitu. Khusus jadi. Nah, saya masih bingung mengenai jenis tulisan seperti itu yang dibukukan, Kak. Nah, jadi sebagai contoh aja misalnya kan ada yang cukup puisi-puisi saja yang dibukukan, ada yang khusus kuotas-kuotas kayak gitu. Jadi buku itu buku khusus gitu kayak antologi puisi. Bisa itu misalnya Kak siapa tadi? Kak Arsintia ingin nulis tentang kuotas-kuotas. Nanti bisa menerbitkan bukunya khusus kuotas itu kayak gitu. Jadi sudah penerbitannya itu kayak secara apa Kak itu namanya mandiri ya, bukan mandiri penerbitan kan ada juga yang terbit mandiri atau apa itu, mungkin Iya. buku yang dibuat secara khusus ya untuk itu kayak antologi puisinya itu. Mungkin jenis-jenis itu ya, antologi cerpen atau puisi gitu ya. Iya, Oke, iya. sepertinya sudah cukup ya pertanyaan kita untuk kali ini. Kak Meta mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup webinar hari ini? Oh iya, benar. Mungkin? Tadi saya baca di enggak. Oh, ya Kak, dari Kak. Ya, iya Kak, sama-sama. Semoga sedikit membantu ya apa yang saya sampaikan tadi. Saya lihat dulu ya Kak pertanyaan dari atas tadi. Siapa tahu ada yang kelewat nih. Boleh. Ini dari Kak Eka tadi kan ini biasanya aku mengatasinya dengan cari referensi gitu Kak. Tapi kelemahannya ya biasanya terlena. Itu sudah hal biasa Kak ya. Memang setiap penulis pasti gitu. Tergantung dari diri kita sendiri aja sih. Keenakan misalnya kita enakan baca hingga lupa lanjutkan tulisan. Keenakan nonton film lupa tulisannya. Gak apa, sedikit-dikit jadi bukit itu kalau nabung ya Kak. Kalau kita belajar ya nggak apa-apa, ditekunin dulu. Intinya kita harus konsisten. Ya sehari minimal 1 baris lah gitu. Paling dikit bisa. Nggak apa-apa Kak, itu udah hakikatnya penulis, tapi jangan terlalu lama. Nanti tulisannya nggak selesai ini. Ya Kak Arsintia, sama-sama nggak apa-apa. Kemudian sudah ya Kak, sudah semua kayaknya Kak Naura. Sudah. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Sudah semua pertanyaan ya. Bukan kita, tapi Kak Meta jawab. Terima kasih juga teman-teman yang sudah share ataupun bertanya. Dan Kak Meta, adakah pesan-pesan khusus gitu untuk teman-teman? Dari saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara webinar rutinan sesi sharing ya pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada tim-tim Detak Pustaka dan juga saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang misalnya masih kurang, masih nggak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan gitu. Karena ya kembali lagi kita di sini sama-sama belajar. Kemudian kalau bila ada pertanyaan yang jawabannya masih kurang, nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa ya kita sharing secara pribadi Japri gitu. Kayaknya nomor saya juga ada di Pustaka Trip. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, merasa kebingungan untuk menulis, langsung saja nih disampaikan di grup komunitas Detak Pustaka.
Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di lain hari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada ini ya teman-teman gambaran gimana sih cara mengatasi stuck ide ketika benar-benar stuck gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Meta, untuk teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir di webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga hari ini berkesan dan tentunya sangat bermanfaat kita semua. Sampai bertemu di webinar bulan depan atau di sesi berikutnya, di sharing berikutnya. Saya selaku moderator hari ini pastinya banyak salah, banyak kurang. Saya mohon maaf, saya akhiri webinar hari ini. Semangat menulisnya. Sampai bertemu di lain waktu dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lelah-lelah untuk terus menulis ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Selamat pagi Kak Nora. Terima kasih banyak.